presentasi ya, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Nur Fadilah SKM MKM selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar Kesehatan Reproduksi dan Keluarga serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya Siti Nur Anissa dari kelompok 7 akan mempresentasikan topik mengenai kesehatan wanita usia subur. Yang pertama di sini ada dalil Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'ul lima wi wa wa shifaa'ul lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Next, fokus kita pada hari ini yaitu pada konsep safe motherhood, angka kematian ibu di Indonesia, determinan kematian ibu, prinsip dasar dan strategi kematian ibu, budaya gender dan kesehatan ibu, inovasi program kesehatan ibu. Oke, pembahasan kita yang pertama yaitu ada konsep safe motherhood. Safe motherhood adalah upaya untuk memastikan semua wanita usia subur, khususnya yang sedang hamil, bersalin, atau masa nifas menerima layanan kesehatan yang tepat. Tujuannya adalah dengan meningkatkan kesehatan ibu dan bayi, serta menurunkan angka kematian dan kesakitan. Nah, di sini ada 4 pilar utama dalam konsep ini dan saling terkait dan juga berkontribusi terhadap pencapaian tujuan tersebut. Nah, yang pertama ini ada akses terhadap layanan kesehatan antenatal dan juga postnatal. Perawatan prenatal sebelum melahirkan, antenatal selama kehamilan, dan juga postnatal setelah melahirkan adalah aspek penting dalam menjaga kesehatan ibu. Perawatan ini meliputi pemeriksaan rutin untuk memantau perkembangan kehamilan, memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi, serta dukungan emosional bagi ibu setelah melahirkan. Nah, sebenarnya ibu hamil itu disarankan untuk melakukan pemeriksaan antenatal minimal 6 kali selama kehamilan, yaitu 1 kali pada trimester pertama, 2 kali pada trimester kedua, dan juga 3 kali pada trimester ketiga. Nah, program-program ini tentunya juga bertujuan untuk mendeteksi dan juga menangani masalah kesehatan sejak dini, serta memberikan dukungan bagi ibu di dalam masa pemulihannya. Kemudian yang kedua di sini ada persalinan yang bersih dan juga aman. Tentunya persalinan yang bersih dan aman ini adalah pilar penting dalam mencegah kematian ibu dan bayi. Ini melibatkan praktik kebersihan yang ketat selama proses persalinan, penggunaan alat medis yang steril, dan juga lingkungan bersalin yang aman. Tenaga kesehatan juga harus dihadirkan untuk memberikan bantuan selama persalinan, sehingga setiap komplikasi itu bisa ditangani dengan cepat dan juga efektif. Yang ketiga di sini ada pelayanan obstetri esensial, yaitu mencakup serangkaian layanan kesehatan yang diperlukan untuk mengatasi komplikasi yang mungkin terjadi selama kehamilan dan juga persalinan. Ini termasuk pemeriksaan kehamilan rutin, penanganan persalinan oleh tenaga kesehatan yang terlatih, serta penanganan komplikasi seperti pendarahan dan juga infeksi. Akses yang baik terhadap pelayanan ini juga sangat penting untuk memastikan bahwa setiap ibu hamil itu bisa mendapatkan perawatan yang dibutuhkan sehingga risiko kematian itu bisa diminimalkan. Yang ketiga itu ada keluarga berencana. Keluarga berencana itu berperan penting sebenarnya dalam mengatur jarak kehamilan dan jumlah anak. Dengan adanya program keluarga berencana, perempuan bisa merencanakan kehamilan mereka dengan lebih baik dan juga mengurangi risiko kehamilan yang tidak diinginkan, serta bisa mencegah kehamilan pada usia terlalu muda atau terlalu tua. Pendidikan tentang metode kontrasepsi dan juga akses terhadap layanan keluarga berencana itu juga sangat penting untuk meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan. Selanjutnya yaitu angka kematian ibu di Indonesia. Nah, angka kematian ibu atau AKI di Indonesia itu sebenarnya telah menunjukkan tren penurunan dari 305 kematian per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2015 menjadi 189 kematian
per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2020. Meski demikian, sebenarnya target penurunan AKI pada tahun 2024 itu 183 per 100.000 angka kelahiran. Dan itu masih kurang sedikit, dan juga target untuk di tahun 2030 itu 70 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Sehingga upaya yang lebih intensif itu sebenarnya masih diperlukan. Nah, untuk penurunan ini sebenarnya sudah menunjukkan keberhasilan beberapa program kesehatan ibu, tetapi juga masih menjadi pengingat bahwa masih banyak tantangan yang harus diatasi untuk mencapai target tersebut. Next, ada determinan kematian ibu. Nah, menurut McCarthy and Main, kematian ibu itu dipengaruhi oleh 3 kategori determinan yang saling berhubungan, yaitu ada determinan proksi, determinan intermediate, dan juga determinan kontekstual. Nah, determinan proksi atau faktor langsung merupakan faktor yang berhubungan langsung dengan kehamilan dan komplikasi selama kehamilan. Nah, dalam proses ini tentu ada beberapa faktor yang meliputi pendarahan postpartum. Pendarahan postpartum ini adalah penyebab utama kematian ibu setelah melahirkan. Pendarahan yang tidak terkontrol itu bisa terjadi akibat berbagai alasan, misalnya robekan pada jalan lahir atau masalah pada plasentanya. Kemudian yang kedua ada eklamsia. Eklamsia itu adalah kondisi yang merupakan komplikasi serius dari preeklamsia yang ditandai dengan tekanan darah yang tinggi dan juga adanya protein dalam urin selama kehamilan. Eklamsia juga bisa menyebabkan kejang dan juga berpotensi fatal bagi ibu dan bayi. Next ada sepsis. Sepsis itu merupakan infeksi serius yang dapat terjadi setelah melahirkan atau selama kehamilan. Sepsis juga bisa berkembang dengan cepat dan bisa mengancam nyawa jika tidak ditangani dengan segera. Kemudian ada persalinan prematur. Persalinan yang terjadi sebelum usia 37 minggu itu bisa menyebabkan berbagai komplikasi baik untuk si ibu maupun si bayi, termasuk resiko kesehatan jangka panjang bagi bayinya. Dan juga bayi berat lahir rendah, bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram itu memiliki resiko lebih tinggi terhadap komplikasi kesehatan baik saat lahir maupun di kemudian hari. Selanjutnya, ada 4 faktor utama juga yang tentunya menjadi determinan resiko tinggi. Mohon maaf, sebelumnya masih ada determinan intermediate. Determinan intermediate itu merupakan penghubung antara determinan proksi dan juga determinan kontekstual yang mencakup status kesehatan ibu. Kesehatan umum ibu sebelum dan selama kehamilan juga sangat mempengaruhi hasil kehamilan. Ibu dengan kondisi kesehatan yang buruk itu lebih rentan terhadap komplikasi. Kemudian status reproduksi juga menjadi salah satu faktornya, seperti usia saat hamil, jumlah anak yang dimiliki, dan juga riwayat kehamilan sebelumnya itu bisa mempengaruhi resiko kematian ibu. Selanjutnya yaitu ada akses ke fasilitas kesehatan. Kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas juga sangat penting untuk mendeteksi dini dan menangani komplikasi yang terjadi. Next, ada determinan kontekstual. Determinan kontekstual atau faktor luar juga mencakup aspek-aspek yang lebih luas yang bisa mempengaruhi determinan intermediate dan juga proksi, yaitu meliputi status wanita dalam keluarga dan masyarakat, seperti posisi sosial ekonomi wanita, serta hak-hak mereka dalam keluarga. Itu sangat mempengaruhi akses mereka terhadap pelayanan kesehatan. Kemudian status keluarga dalam masyarakat, keluarga dengan status sosial ekonomi rendah juga cenderung memiliki akses terbatas kepada fasilitas kesehatan yang berkualitas, yang dapat meningkatkan resiko kematian pada ibu. Dan juga ada status masyarakat, seperti kondisi sosial, budaya, dan juga ekonomi masyarakat secara keseluruhan itu juga berdampak pada kebijakan kesehatan dan alokasi sumber daya untuk pelayanan kesehatan ibu. Ada juga 4 faktor utama yang menjadi determinan resiko tinggi dalam kematian ibu. Dan ini sering dikenal sebagai konsep 4 terlalu atau 4T, yaitu ada terlalu muda saat melahirkan, terlalu tua masih melahirkan, terlalu banyak anak, dan juga terlalu dekat jarak kelahiran. Next, ada prinsip dasar dan strategi penurunan AKI. Nah, prinsip dasar dalam menurunkan angka kematian ibu atau AKI ini adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan dari tenaga medis yang terlatih. Dan itu tujuannya untuk meningkatkan kesehatan reproduksi dan juga kualitas hidup perempuan.
Nah, strategi yang bisa dilakukan untuk menurunkan angka kematian ibu di Indonesia itu yang pertama tentunya harus adanya partisipasi masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat, khususnya perempuan, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan juga pemantauan program penurunan AKI itu juga sangat penting. Kemudian yang kedua ada peningkatan akses layanan kesehatan ibu, memastikan bahwa ibu hamil itu punya akses yang mudah ke fasilitas kesehatan baik di kota maupun di pedesaan. Nah, program kunjungan antenatal secara berkala itu juga penting untuk mendeteksi resiko dini pada kehamilan. Selanjutnya ada pendidikan dan juga pemberdayaan masyarakat. Jadi masyarakat itu perlu diberikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan juga pentingnya perawatan prenatal. Program ini bertujuan untuk memberdayakan perempuan dan keluarga dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan. Yang keempat, ada koordinasi antar sektor. Tentunya dalam melakukan penurunan angka kematian ibu, perlu adanya kerjasama antar sektor kesehatan, pendidikan, dan juga sosial untuk mengintegrasikan semua aspek yang mempengaruhi kesehatan ibu ke dalam kebijakan publik. Kemudian yang kelima, ada penyediaan tenaga kesehatan yang terlatih. Kita pastikan ketersediaan tenaga kesehatan yang terlatih seperti bidan dan dokter kandungan di setiap wilayah, baik perkotaan maupun pedesaan. Diadakan juga pelatihan yang mencakup penanganan komplikasi persalinan, pendarahan, pendarahan, hipertensi, dan juga infeksi. Dan yang terakhir ada program KB dan perencanaan kehamilan. Dengan meningkatkan program keluarga berencana untuk membantu ibu dalam merencanakan kehamilan yang sehat dan juga tepat waktu, serta mencegah kehamilan beresiko. Next yaitu ada budaya gender dan juga kesehatan ibu. Dalam konteks kesehatan ibu terdapat beberapa faktor yang saling terkait dan mempengaruhi kesehatan reproduksi perempuan. Nah, di sini saya menulis ada 3 faktor utama yang perlu diperhatikan adalah pengaruh normatif gender, pernikahan dini, dan juga budaya pantangan makanan bagi ibu hamil. Nah, pengaruh normatif gender ini merupakan norma-norma gender yang patriarkis seringkali membatasi perempuan dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan reproduksi mereka. Contohnya seperti dominasi suami dalam keputusan kesehatan. Nah, dalam banyak budaya, termasuk di Indonesia, keputusan terkait penggunaan kontrasepsi dan perencanaan keluarga itu seringkali berada di tangan suami. Hal ini jadi mengakibatkan perempuan itu tidak memiliki suara dalam menentukan kapan dan berapa anak yang ingin mereka miliki. Ketidakberdayaan ini dapat menyebabkan kehamilan yang tidak direncanakan dan resiko kesehatan yang lebih tinggi bagi ibu. Kemudian ada juga resiko komplikasi kesehatan. Ketika perempuan tidak memiliki kontrol atas keputusan reproduksi mereka, mereka lebih rentan terhadap komplikasi kesehatan. Misalnya, jika seorang istri terpaksa hamil meskipun kondisi kesehatan itu tidak mendukung, ia akan beresiko mengalami masalah serius seperti preeklamsia atau pendarahan postpartum. Yang ketiga ada stigma dan juga pengetahuan terbatas. Norma gender juga menciptakan stigma di sekitar. Banyak perempuan yang merasa malu atau takut untuk berbicara tentang masalah kesehatan mereka, yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan tentang hak-hak kesehatan mereka serta layanan yang tersedia. Selanjutnya yaitu ada pernikahan dini. Perempuan yang menikah muda itu seringkali menghadapi resiko kesehatan yang lebih tinggi selama kehamilan dan juga persalinan. Contoh implikasinya seperti kematangan fisik. Perempuan yang menikah pada usia muda itu seringkali belum mencapai kematangan fisik yang diperlukan untuk menjalani kehamilan dan juga persalinan dengan aman. Organ reproduksi mereka mungkin belum sepenuhnya berkembang, sehingga bisa meningkatkan risiko komplikasi seperti kelahiran prematur atau pendarahan. Ada juga akses terbatas ke layanan kesehatan. Perempuan muda yang menikah itu seringkali memiliki akses terbatas ke layanan kesehatan yang memadai. Mereka mungkin tidak mendapatkan pendidikan tentang kesehatan reproduksi atau informasi tentang perawatan prenatal yang penting untuk menjaga kesehatan selama kehamilan. Selanjutnya yaitu ada dampak sosial dan ekonomi. Pernikahan dini juga bisa membatasi peluang pendidikan dan ekonomi bagi perempuan, sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk mencari informasi dan juga mencari layanan kesehatan. Hal ini dapat menciptakan siklus kemiskinan dan ketidakberdayaan yang sulit diputus. Dan yang ketiga, ada budaya pantangan makanan bagi ibu hamil. Di Indonesia ada kepercayaan bahwa pada saat hamil ibu dilarang makan ikan karena dikhawatirkan bayinya akan cacingan dan berbau amis. Padahal sebenarnya mengkonsumsi ikan, terutama ikan laut, itu justru sangat dianjurkan karena kandungan lemaknya rendah, proteinnya tinggi, serta mengandung
omega 3 dan juga omega 6 yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan. Next, ada inovasi program kesehatan ibu. Nah, inovasi program kesehatan ibu di Indonesia itu bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi atau AKB melalui berbagai pendekatan yang terintegrasi dan berbasis komunitas. Nah, contoh inovasi yang sudah diterapkan yang pertama di sini ada Kemilau Cinta Terintegrasi. Program ini menekankan pentingnya keterlibatan komunitas dalam menjaga kesehatan ibu dan anak serta menciptakan kesadaran tentang pentingnya perawatan prenatal dan juga postnatal. Di program ini dilakukan dengan adanya kelas ibu hamil yang diadakan secara terjadwal dan juga berkesinambungan, di mana para pesertanya itu tidak hanya mendapatkan informasi tentang kehamilan, tetapi juga keterampilan dalam perawatan kehamilan, persalinan, nifas, serta perawatan bayi baru lahir. Kemudian di program ini juga dilakukan interaksi melalui grup WhatsApp yang dikelola oleh petugas kesehatan untuk memfasilitasi komunikasi dan dukungan antar peserta. Kemudian mereka juga melakukan kunjungan rumah bagi ibu hamil yang beresiko tinggi, serta pengingat kunjungan antenatal care melalui pesan WhatsApp atau SMS. Program yang kedua yaitu ada Garpu atau Gerakan Peduli Keluarga. Nah, Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri itu sudah mengembangkan program Garpu untuk mempercepat perbaikan gizi serta kesehatan ibu dan anak, terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan. Dengan dilakukan pembuatan MOU, yaitu kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga kesehatan, dan juga masyarakat untuk memastikan komitmen bersama dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Selanjutnya itu ada pelayanan SMS Gateway untuk ibu hamil, yaitu sistem ini jadi memungkinkan ibu hamil untuk mendapatkan informasi penting mengenai kesehatan mereka melalui pesan teks. Nah, ini juga termasuk pengingat untuk pemeriksaan antenatal, ada tips nutrisi juga, serta informasi tentang tanda-tanda bahaya selama kehamilan. Kemudian yang ketiga ada pelatihan darurat. Program pelatihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam merespon situasi darurat terkait kesehatan ibu hamil, serta pelatihan ini mencakup penanganan kegawat daruratan seperti pendarahan atau komplikasi lainnya yang mungkin terjadi selama kehamilan dan juga persalinan. Program yang ketiga yaitu ada Kemas Bumi Cinta. Kemas Bumi Cinta adalah inovasi yang dilaksanakan oleh Puskesmas Kokap II untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi dengan pendekatan yang lebih personal melalui kunjungan dan juga kelas ibu hamil. Nah, di program ini juga dilakukan kunjungan rumah, yaitu petugas kesehatan melakukan kunjungan rumah untuk memberikan edukasi langsung kepada ibu hamil dan keluarga tentang pentingnya gizi seimbang selama kehamilan. Kemudian dilakukan juga temu kelas ibu hamil, yaitu kegiatan ini menyediakan platform bagi ibu hamil untuk berkumpul, berbagi pengalaman, dan juga belajar dari tenaga kesehatan mengenai perawatan prenatal dan postnatal. Yang keempat, ada program Bumil Risti, yaitu program kesehatan yang fokus pada ibu hamil berisiko tinggi. Tujuannya adalah untuk memberikan perhatian khusus kepada ibu hamil dengan kondisi kesehatan yang kurang baik, sehingga resiko komplikasi selama kehamilan dan persalinan itu bisa diminimalisir. Nah, program ini dilakukan dengan mengidentifikasi resiko tinggi. Jadi, melalui pemeriksaan awal, petugas kesehatan itu bisa mengidentifikasi ibu hamil yang memiliki kondisi kesehatan kurang baik atau punya faktor kesehatan lainnya. Ada juga perawatan khusus, ibu hamil dengan resiko tinggi bisa diberikan perawatan yang lebih intensif, termasuk kunjungan lebih sering ke fasilitas kesehatan, pemantauan kondisi kesehatan secara berkala, serta dukungan psikologis. Kemudian yang ketiga ada edukasi dan juga dukungan. Program ini juga mencakup penyuluhan tentang pentingnya perawatan diri selama kehamilan dan bagaimana mengelola kondisi medis yang ada. Next, yaitu kesimpulan. Strategi penurunan angka kematian ibu berfokus pada peningkatan akses layanan kesehatan yang berkualitas, penyediaan tenaga medis yang terlatih, dan juga program keluarga berencana untuk mencegah kehamilan beresiko. Edukasi masyarakat tentang kesehatan reproduksi, partisipasi aktif perempuan, serta pemberdayaan keluarga dalam pengambilan keputusan kesehatan itu juga menjadi langkah penting. Selain itu, pendekatan lintas sektor yang melibatkan bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial itu juga diperlukan untuk mengatasi determinan resiko kematian ibu, seperti kehamilan terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, dan terlalu dekat. Inovasi berbasis komunitas juga dapat membantu mendeteksi dan juga menangani resiko dini sehingga dapat mendukung keberhasilan program penurunan AKI. Oke, sebelum presentasi ini diakhiri, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya.
Dipersilakan. Untuk Nisa, teman-teman, aku apakah ada yang izin ingin tanya. ditanyakan? Aku. Oh, Lala, boleh. Sebelumnya izin bertanya, menurut kamu dampak dari rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan bagi para ibu hamil dalam konteks penurunan angka kematian ibu itu apa? Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih, Lala. Ada lagi yang ingin bertanya? Nisa, Bisa aku izin mohon. bertanya. Coba dulu deh. Kale boleh, Kale deh. Oke, makasih ya Nisa. Aku izin bertanya. Menurut kamu, dari tadi ketiga determinan kematian ibu, yang proyeksi, intermediat, sama kontekstual tuh mana yang paling sulit untuk diintervensi di Indonesia dan kenapa gitu? Makasih ya Nisa. Oke, sama-sama, Kale. Sally, tadi mau bertanya? Iya, sebelumnya aku izin nanya ya. Menurut kalian itu dalam situasi pandemi, gimana HBM dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan seperti memakai masker atau vaksinasi? Terima kasih. Next. Ada lagi mungkin? Nisa Aku izin izin. bertanya. Anggun? Tadi kan di di slide yang bagian prinsip dasar dan strategi penurunan AKI itu kan ada yang koordinasi antar sektor. Nah, pertanyaannya itu bagaimana koordinasi lintas sektor dapat memastikan penyediaan layanan kesehatan ibu yang merata di wilayah dengan akses terbatas. Terima kasih. Oke, terima kasih Anggun untuk pertanyaannya. Ada lagi teman-teman mungkin yang ingin bertanya? Bisa izin tanya, Oke. pertanyaannya bagaimana keterlambatan diagnosis dan rujukan berkontribusi terhadap tingginya angka kematian ibu atau AKI tersebut? Terima kasih. Oke. Sip. Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi mungkin? Bisa aku izin bertanya. Boleh. Tadi kan ada kamu jelasin tentang kayak budaya-budaya larangan gitu kan. Nah, aku tuh pengen tahu gitu kayak tanggapan kamu tentang budaya-budaya larangan yang ada di zaman sekarang, yang masih ada di zaman sekarang. Contohnya kayak misalnya kayak ibu yang melahirkan, ibu yang habis melahirkan 40 hari itu tidak boleh keramas ataupun tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu ketika hamil. Itu tuh sebenarnya tuh emang benar bisa untuk kesehatan atau cuma apa ya kepercayaan orang dahulu gitu loh. Itu aja sih Nisa. Oke. Terima kasih Fahda. Mungkin cukup ya izin menjawab untuk pertanyaan dari Lala tadi mengenai apa kira-kira dampak dari rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dalam konteks penurunan AKI. Oke, izin menjawab ya, Lala. Jadi rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan bagi ibu hamil itu tentu punya dampak yang sangat signifikan terhadap peningkatan angka kematian ibu. Nah, beberapa dampaknya itu ibu hamil yang sulit mengakses layanan kesehatan itu seringkali tidak dapat mendeteksi tanda-tanda komplikasi kehamilan secara dini. Komplikasi seperti preeklamsia, eklamsia, pendarahan hebat, dan juga infeksi itu dapat berkembang dengan cepat dan juga mengancam jiwa jika tidak segera ditangani. Kemudian, akibat kurangnya akses, banyak ibu hamil yang terpaksa melahirkan di rumah tanpa bantuan tenaga kesehatan yang terlatih. Jadi, persalinan tanpa bantuan medis itu bisa meningkatkan resiko terjadinya pendarahan, infeksi, bahkan komplikasi lainnya. Ada juga jika terjadi komplikasi yang memerlukan penanganan di fasilitas kesehatan,
jika terjadi komplikasi yang memerlukan penanganan di fasilitas kesehatan yang lebih tinggi, adanya keterlambatan rujukan itu bisa menyebabkan kondisi ibu jadi semakin memburuk dan tentunya bisa meningkatkan resiko kematian juga. Ibu hamil yang tidak memiliki akses yang baik terhadap informasi kesehatan itu juga seringkali kurang memahami tanda-tanda bahaya selama kehamilan dan persalinan. Nah, hal ini tuh bisa membuat mereka jadi tidak segera mencari pertolongan medis ketika terjadi masalah. Dan juga rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan itu juga seringkali terkait dengan faktor sosial ekonominya yang buruk, seperti kemiskinan, pendidikan yang rendah, dan juga tinggal di daerah terpencil. Faktor-faktor ini tuh dapat memperburuk kondisi kesehatan ibu hamil dan meningkatkan resiko kematian. Jadi, rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan bagi ibu hamil itu merupakan salah satu faktor utama penyebab tingginya angka kematian ibu di Indonesia. Apakah sudah terjawab, Lala? Sudah nih, sangat terima kasih. Sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Kalisha. Tadi pertanyaannya, menurut kamu dari ketiga determinan kematian ibu, termasuk proksi, intermediate, dan juga kontekstual, mana yang paling sulit diintervensikan di Indonesia dan kenapa? Izin menjawab, menurut aku yang paling sulit diintervensikan di Indonesia itu adalah determinan kontekstual karena perlu waktu yang sangat lama untuk merubahnya. Dan banyak wilayah Kak di Anissa, Indonesia yang budaya patriarkinya. boleh sambil ditayangkan yang slide yang sedang dibahas ya, Oke, Bu. ya, oke, biar enak penjelasannya. Yuk, lanjut. Oke, Bu. Oke, saya lanjutkan ya Ibu, mohon izin. Banyak wilayah di Indonesia yang budaya patriarkinya itu masih kuat. Nah, perempuan itu seringkali memiliki hak yang terbatas dalam mengambil keputusan terkait kesehatan reproduksi, seperti penggunaan kontrasepsi atau kunjungan ke fasilitas kesehatan. Nah, untuk mengubah pola pikir dan juga norma sosial ini membutuhkan waktu, edukasi yang intensif, dan juga dukungan dari semua anggota masyarakat, termasuk laki-laki yang itu tidak mudah dicapai secara cepat. Dan tentunya status ekonomi yang rendah juga bisa mempengaruhi akses ke layanan kesehatan, baik karena keterbatasan biaya untuk transportasi, fasilitas kesehatan, atau biaya medis itu sendiri. Nah, untuk mengatasi kemiskinan itu sebenarnya memerlukan intervensi ekonomi yang cukup kompleks, mulai dari penciptaan lapangan kerja, subsidi layanan kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur kesehatan yang merata di seluruh daerah, terutama di daerah yang terpencil. Jadi, menurut aku, determinan kontekstual adalah tantangan yang besar dalam menurunkan angka kematian ibu di Indonesia. Dan untuk mengatasinya, itu diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan berkesinambungan dengan melibatkan banyak pihak. Fokus utama itu harus pada perubahan sistem yang mendukung, seperti peningkatan kesadaran masyarakat, memperbaiki akses layanan kesehatan, dan juga mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Apakah sudah terjawab, Kalisha? Sudah nih, sama kasih. Sama-sama. Next, aku mau izin menjawab pertanyaan dari Asya atau Safiyah mengenai bagaimana keterlambatan diagnosis dan rujukan berkontribusi terhadap tingginya angka kematian. Nah, keterlambatan diagnosis dan rujukan itu tentunya berkontribusi pada tingginya angka kematian ibu karena bisa menghambat penanganan medis yang harusnya itu bisa dilakukan tepat waktu. Komplikasi seperti pendarahan, eklamsia, atau infeksi itu juga seringkali tidak terdeteksi dini, sehingga bisa memperburuk kondisi ibu sebelum mendapatkan perawatan. Selain itu, jarak ke fasilitas kesehatan, kurangnya transportasi, dan koordinasi rujukan yang lambat itu bisa semakin menunda penanganan. Bahkan jika rujukan dilakukan, ada keterbatasan sumber daya di fasilitas kesehatan, dan itu juga menjadi kendala. Maka untuk mengatasinya, lagi-lagi diperlukan edukasi tenaga kesehatan, sistem rujukan yang efisien, transportasi darurat, dan juga peningkatan infrastruktur di daerah terpencil. Apakah sudah terjawab, Asya? Sudah, terima kasih. Sama-sama.
Selanjutnya, aku izin menjawab pertanyaan dari Anggun tadi mengenai bagaimana koordinasi lintas sektor dapat memastikan penyediaan layanan kesehatan ibu yang merata di wilayah akses terbatas. Izin menjawab, Anggun, koordinasi lintas sektor itu merupakan kunci untuk memastikan penyediaan layanan kesehatan ibu yang merata, terutama di wilayah dengan akses yang terbatas. Nah, dengan melibatkan berbagai sektor, kita bisa menciptakan sinergi yang lebih kuat dan mengatasi berbagai hambatan yang ada. Misalnya, sektor kesehatan bekerja sama dengan sektor transportasi, pendidikan, dan sosial untuk membangun infrastruktur yang mendukung, seperti jalan ke fasilitas kesehatan, penyediaan ambulans desa, atau pelatihan tenaga kesehatan di daerah terpencil. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan teknologi seperti telemedicine untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses, sehingga ibu hamil itu bisa berkonsultasi dengan dokter atau bidan tanpa harus berpergian jauh. Kemudian kita bisa libatkan juga tokoh masyarakat seperti kader kesehatan dan organisasi lokal untuk mendukung pelayanan kesehatan ibu. Misalnya melalui program edukasi dan juga pendampingan selama kehamilan. Selain itu, kita juga bisa mengintegrasi anggaran dari berbagai sektor, untuk memastikan ketersediaan fasilitas, tenaga medis, dan program kesehatan ibu di wilayah dengan akses terbatas. Nah, tentunya dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, swasta, dan juga masyarakat, layanan kesehatan ibu bisa disediakan secara lebih merata dan juga lebih responsif, meskipun di wilayah yang memiliki keterbatasan. Apakah saya terjawab, Anggun? Sudah jelas nih, makasih. Sama-sama. Selanjutnya yaitu tadi ada pertanyaan dari Fahda, yaitu bagaimana tanggapan kamu tentang budaya-budaya larangan yang ada di Indonesia pada zaman dahulu, kayak ibu hamil yang melahirkan itu tidak boleh keramas, dan juga ibu hamil tidak boleh makan makan ini itu. Di zaman sekarang masih banyak yang memakai larangan seperti itu. Apakah larangannya itu benar dalam kesehatan atau tidak? Izin menjawab, Fahda. Budaya larangan yang diwariskan secara turun-temurun seperti ibu yang habis melahirkan itu tidak boleh keramas selama 40 hari, atau ibu hamil yang dilarang makan jenis makanan tertentu itu seringkali sebenarnya berasal dari tradisi lokal dan juga keyakinan yang tentunya menurut mereka bertujuan untuk menjaga keselamatan ibu dan anak. Tapi sebenarnya eh, dari sudut pandang kesehatan itu masih perlu dilakukan evaluasi. Apakah larangan tersebut benar-benar mendukung kesehatan atau justru membawa resiko, seperti larangan ibu hamil tidak keramas selama 40 hari. Larangan ini tuh mungkin berasal dari keyakinan untuk melindungi ibu dari masuk angin atau infeksi karena tubuhnya dianggap masih lemah. Namun dari sisi medis itu sebenarnya tidak ada bukti ilmiah yang mendukung hal ini. Sebaliknya, menjaga kebersihan termasuk keramas itu penting untuk mencegah infeksi kulit kepala atau rasa tidak nyaman. Dan juga di sini kan tadi pertanyaannya tidak boleh makan ini itu. Mungkin karena tadi aku sudah jelaskan mengenai makanan yang tidak boleh makan ikan karena ditakutkan anaknya akan um, amis, itu juga sebenarnya salah ya. Bahkan sebenarnya ibu hamil itu justru makan ikan itu sangat bermanfaat gitu. Tapi aku coba menjelaskan mengenai budaya lainnya, yaitu menghindari makan nanas, daging mentah, atau makanan pedas yang bisa jadi berakar dari kekhawatiran terhadap efek negatif pada kehamilan. Nah, beberapa larangan seperti menghindari makanan mentah atau kurang matang itu emang sesuai dengan panduan medis karena bisa mengurangi resiko infeksi seperti toxoplasmosis atau listeriosis. Namun larangan yang tidak berdasar seperti menghindari makan nanas itu sebenarnya dengan alasan mempercepat persalinan itu belum terbukti secara ilmiah. Nah, apakah larangan ini baik untuk kesehatan? Nah, larangan-larangan yang didasarkan pada mitos atau tradisi itu sebenarnya perlu ditinjau ulang dengan pendekatan yang tentunya berbasis dengan bukti. Menurut aku nggak semua larangan itu buruk. Tapi kalau tidak berdasar pada ilmiah, bisa menghambat pemenuhan kebutuhan kesehatan ibu dan anak. Misalnya tadi larangan keramas, itu justru bisa menghambat kebersihan dan juga kenyamanan. Atau larangan makanan tertentu tanpa alasan medis, itu bisa berpotensi membuat ibu jadi kekurangan nutrisi penting. Nah, solusinya di zaman sekarang itu masih perlu adanya
edukasi berbasis bukti dari tenaga kesehatan agar masyarakat memahami tradisi yang tetap relevan dan perlu ditinggalkan. Kemudian perlu adanya pendekatan budaya, jadi tidak tradisi itu tidak harus dihilangkan, tetapi bisa dimodifikasi agar selaras dengan praktik kesehatan yang lebih baik. Selanjutnya juga ada konsultasi medis. Ibu hamil dan melahirkan harus mendapatkan arahan langsung dari dokter atau bidan untuk memastikan kesehatan mereka bisa terjamin. Apakah sudah terjawab, Fahda? Sudah terjawab sekali, Nisa. Terima kasih ya. Sama-sama. Untuk pertanyaan dari Sally tadi, mohon maaf, kayaknya aku tidak bahas mengenai itu, jadi tidak aku jawab. Dirasa sepertinya semua pertanyaan sudah dijawab. Mungkin apakah ada yang ingin Ibu tambahkan atau bisa aku akhiri? Oke, makasih Kak Anissa. Dan teman-teman ya, presentasinya bagus ya, sangat komprehensif. Datanya juga data terbaru, tapi nggak di ini ya Kak ya. Coba kasih lihat data angka kematian ibunya tadi tuh. Sayangnya Kak Anissa tidak memperlihatkan trennya. Nah, nanti untuk presentasi yang berikutnya, teman-teman mungkin kalau mau menayangkan data, atau mungkin nanti di presentasinya Kak Anissa boleh ditambahkan nih, em, trennya seperti apa? Perubahan makin kesininya semakin baik atau bagaimana gitu ya? Oh ada tren ya. Tren tahun ini dan prediksi ya. Oh target ini ya berarti ya, target 2030. Oke, jadi Iya, nanti, Ibu. oh ya sudah ada. Baik. Nah, di sini kelihatan nih perubahannya dari 305 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2015 menjadi 189 2020 dan sekarang 2024 jadi 183. Terjadi penurunan sedikit ya, tidak terlalu signifikan tapi lumayan lah. Makanya Indonesia masih termasuk negara dengan angka kematian ibu yang sangat tinggi di dunia gitu ya. Nah, kemarin juga sempat kita bahas bahwa ini berkaitan dengan fasilitas kesehatan dan kalau di Indonesia menjadi khas karena luasnya wilayah gitu ya, luasnya wilayah dan eh apa istilahnya tuh hard rock ya. Jadi wilayahnya itu banyak yang sulit dijangkau gitu ya. Kemudian tadi ditambah lagi dengan situasi budaya tadi sudah dijelaskan ya. Keyakinan, mitos gitu ya masih sangat kuat. Dan biasanya kalau masalah kehamilan dan persalinan itu kebanyakan dikaitkan dengan mistis gitu ya, atau dunia klinik gitu ya, dunia dukun, dunia gaib gitu ya. Jadi banyak sekali mitos yang dianut gitu ya, yang diyakini oleh sebagian masyarakat Indonesia. Gitu. Tadi sudah dijelaskan juga apa saja yang terancam. Nah, tadi yang 4 terlalu, kemudian tadi yang 3 terlambat tapi tidak dibuatkan slide-nya Kak ya. Yang terlalu 4 terlalu itu eh, terlalu muda gitu ya, kemudian terlalu tua, terlalu sering melahirkan, kemudian terlalu apa tadi jaraknya terlalu dekat gitu ya. Kemudian ada 3 terlambat kalau tidak salah ya. 3 terlambat itu terlambat terlambat mengenali tanda bahaya, kemudian terlalu apa terlambat apa diputuskan untuk mendapatkan fasilitas layanan kesehatan dan tenaga kesehatan untuk menolong kondisi kondisi darurat tadi, kemudian yang terakhir terlambat rujukan ya. Jadi tindakan dan rujukannya juga ada kemungkinan bisa terjadi keterlambatan. Gitu. Nah ini kemudian yang mengancam ibu-ibu yang harusnya prosesnya itu proses normal dalam kehidupan, tapi kemudian karena banyak ancaman tadi itu bisa menyebabkan permasalahan kesehatan. Oke, saya rasa sih overall sudah cukup baik. Sudah sangat komprehensif. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, disilakan. Kalau tidak, nanti boleh ditutup oleh Kak Anissa.
sebelumnya saya ingin menyampaikan pesan ya, menyampaikan pesan dari dosen. Teman-teman sudah tahu ada lomba itu ya, apa namanya? FKM apa? FKM Got Talent atau apa gitu ya? Ada Got Talentnya gitu tuh. Nah, mahasiswa diminta salah satunya adalah lomba cerdas cermat. Lomba cerdas cermat ya. Jadi mahasiswa boleh berkelompok, kalau nggak salah 3 orang, kemudian mendaftarkan kelompoknya untuk mengikuti cerdas cermat. Nah, teman-teman nanti boleh, kalau saya boleh saran, membentuk grup, jangan jangan dari kelas yang sama atau jangan dari angkatan yang sama, supaya nanti bisa mendapat pengetahuan yang bervariasi kalau mau ikut lomba ya. Nah, salah satu yang akan membuat soal, mungkin akan jadi juri juga itu saya. Jadi teman-teman yang mau ikutan lomba, tertarik, boleh mengusulkan soalnya kepada saya. Kan teman-teman sudah tahu ya model soal yang kemarin pas ujian, tapi tentu kalau untuk jelas cermat tidak akan serumit itu, bisa lebih sederhana soalnya. Nah, jadi kalau kalian yang bikin soalnya sendiri, mudah-mudahan bisa lebih besar kemungkinan untuk juara gitu ya. Oke, itu aja yang ingin saya sampaikan. Saya kembalikan ke Kak Anissa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Sebelum aku akhiri presentasi aku hari ini, ingin mengucapkan mohon maaf apabila dalam melakukan presentasi masih banyak kalimat dan juga kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Cukup sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, maaf, izin ini lanjut ke Promkes ya. Yes, silakan lanjut aja Kak. Yuk. Izin share screen lagi ya Ibu. Oh, oke. Kak Anissa lagi. Ya, Oke, hari ini 2 kali. baiklah. Silakan. Kayaknya pertanyaan yang belum dijawab tadi cocoknya untuk ini nih ya, untuk topik yang Promkes. Tapi bahas HBM bukan sekarang. Nah, tadi yang ditanyakan harus belief model ya, HBM. Iya, Bu, bahas tentang HBM. Oke, oke, silakan. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. terhormat dosen pengampu mata kuliah promosi kesehatan Dr. Nur Fadila SKM MKM dan teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Safia dan teman saya Siti Nur Anissa untuk mempresentasikan yang bertema Health Belief Model. Next.
Apakah presentasinya masih ada? Soalnya hilang halamannya. Ada. Aku ulang, Oh, hilang lagi sekarang ya. aku ulangi. Soalnya koneksinya buruk. Udah? Ya Kak, udah. Maaf Ibu, saya lanjut ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-A'raf ayat 55. Next. Pada kali ini topik pembahasan kita pertama tentang definisi HBM, kedua 6 komponen utama HBM, yang ketiga ilustrasi penerapan HBM, dan yang terakhir ada keterbatasan HBM. Next. Nah, HBM itu apa sih? Health Belief Model atau HBM adalah teori yang digunakan untuk memahami dan memprediksi perilaku kesehatan seseorang berdasarkan keyakinan mereka tentang kesehatan dan penyakit. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Rosenstock pada tahun 1966 dan disempurnakan oleh Becker dan timnya. HBM fokus pada apa yang diyakini seseorang, seperti seberapa rentan mereka terhadap penyakit, seberapa serius penyakit itu, manfaat dari tindakan pencegahan, dan hambatan yang mungkin muncul. Selanjutnya ada 6 komponen utama HBM. Pertama ada perceived susceptibility atau kerentanan yang dirasakan. Nah, di sini keyakinan individu tentang kemungkinan mereka terkenanya penyakit. Yang kedua ada perceived severity atau keseriusan yang dirasakan. Persepsi ini tentang seberapa serius dampak dari penyakit tersebut. Next ada perceived benefit atau manfaat yang dirasakan, keyakinan bahwa tindakan tertentu akan mengurangi resiko atau dampak penyakit. Yang keempat ada perceived barriers atau hambatan yang dirasakan. Di sini yang dimaksud itu persepsi tentang rintangan atau biaya yang terkait dengan tindakan pencegahan. Yang kelima ada push to action atau isyarat untuk bertindak. Faktor yang mendorong individu untuk mengambil tindakan seperti informasi ataupun pengingat. Yang terakhir, ada self-efficacy. Jika seseorang percaya bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mengubah perilaku mereka dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul, mereka lebih mungkin untuk berhasil dalam mengadopsi perilaku kesehatan tersebut. Next. Di sini ada video ya teman-teman, boleh disimak. Someone using the healthful eat model to adopt healthy behaviors using the 6 important steps of the healthy eat model. This is Jeff. Jeff recently was informed by his doctor that he is in the overweight category for his BMI. Jeff is now aware and concerned of his unhealthy lifestyle. Perceived susceptibility. Jeff believes if he doesn't eat habit or his lack of exercise, he could become obese. Perceived severity. Jeff believes the consequences of becoming obese could lead to other health problems and that this could be a serious enough condition to try and avoid. Perceived benefit. Jeff thinks that having a proper diet and exercise will prevent him from becoming obese. Perceived barriers. Jeff is embarrassed to go to the gym because of his lack of knowledge about exercise, so he seeks a trainer. Cues to action. Jeff uses sticky notes in his mirror to remind him to work out every morning and rewards himself on the weekend for having a well.
Mohon maaf, Ibu sepertinya ada kendala jaringan. Mungkin bisa gantian share screen ya, Bu. Oke, silakan. Atau matikan videonya, Kak, biar fokus ke presentasi coba. Ibu sebelumnya izin share screen ya. Oke. Oke, sebelumnya izin ngejelasin dari video yang dimaksud tadi. Jadi di video ini tuh si Jeff dia merasa bahwa dia diberitahu dokter kalau dia itu masuk ke kategori. Nah, dia menyadari juga kalau misalkan gaya hidupnya itu tidak sehat seperti memakan makanan fast food. Nah, di perceived susceptibility yang dimaksud ini, si Jeff itu percaya kalau misalkan dia tidak mengubah gaya hidupnya, jarang olahraga, itu dapat makin gemuk, membuat tubuh dia menjadi gemuk. Jeff juga meyakini kalau obesitas itu dapat menyebabkan penyakit lainnya yang menjadi serius. Lalu, Jeff ini berpikir kalau misalkan dia memiliki pola makan yang tepat dan olahraga itu akan mencegahnya dari kegemukan. Nah, hambatan Jeff ini, dia tuh malu pergi ke gym karena dia tidak tahu cara memakai alatnya. Jadi dia inisiatif mencari seorang pelatih untuk membantunya di gym tersebut. Nah, call to action-nya dia itu dia membuat sebuah notes, lalu dia taruh di cermin dan bertulisan don't forget untuk mengingatnya. Seiring berjalannya waktu, Jeff jadi makin percaya dengan berolahraga dan menjaga pola makan sehat yang memungkinkannya untuk tercegah dari obesitas tersebut. Next, dijelaskan oleh Siti Nuranisa. Oke, next di sini ada ilustrasi penerapan HBM menurut LeetGo pada tahun 2015. Nah, ilustrasi ini sebenarnya menjelaskan tentang Health Belief Model atau HBM atau HBM yang merupakan teori untuk memahami bagaimana orang itu bisa membuat keputusan terkait kesehatan mereka. Kita bahas satu-satu. Di sini ada elemen perception atau persepsi, semua dimulai dari persepsi seseorang. Ini melibatkan apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka rasakan tentang kesehatan mereka. Nah, di atasnya itu ada 4 elemen utama, yaitu ada benefit, barrier, severity, dan juga susceptibility. Benefits atau manfaat, itu kita berpikir bahwa apakah tindakan kesehatan seperti vaksinasi itu bisa memberikan hasil yang positif. Kemudian barriers, ada hambatannya. Apa saja kendala yang membuat orang jadi ragu? Biayakah? Waktukah? Kemudian ada severity. Severity itu adalah keseriusan. Seberapa parah dampak penyakitnya jika dibiarkan. Dan ada susceptibility atau keseriusan. Apakah orang merasa dirinya beresiko terkena penyakit? Next ada decision atau keputusan. Setelah kita nilai semua persepsi tadi, seseorang akan berada di tahap decision making. Nah, di tahap ini ada dua faktor penting, yaitu Q2X atau pemicu tindakan dan self-efficacy, kepercayaan diri. Di tahap Q2X, apa yang mendorong mereka untuk bertindak? Nah, bisa jadi edukasi dari dokter, bisa kampanye kesehatan, atau pengalaman dari orang terdekat. Kemudian self-efficacy atau kepercayaan diri, seberapa yakin mereka bisa mengambil tindakan dan melakukannya dengan baik. Terakhir ada action atau tindakan. Kalau persepsi dan juga keputusan sudah cukup kuat, orang akan mengambil langkah nyata, seperti mulai berolahraga, berhenti merokok, atau rutin cek kesehatan. Jadi model ini membantu menjelaskan kenapa orang bertindak atau malah tidak bertindak untuk menjaga kesehatannya. Semakin positif persepsinya, maka semakin kuat dorongan untuk bertindak. Maka kemungkinan besar mereka akan mengambil langkah yang baik untuk kesehatan. Next.
Selanjutnya yaitu ada keterbatasan health belief model atau HBM. Yang pertama di sini, teori ini tidak mempertimbangkan sikap, keyakinan, norma sosial, atau faktor individu lain yang bisa mempengaruhi perilaku kesehatan seseorang. Contohnya, seseorang mungkin tidak mau berhenti merokok, meskipun dia sudah tahu bahayanya, dan dia tidak mau berhenti karena lingkungan sosialnya atau teman-temannya menganggap bahwa merokok itu adalah hal yang keren. Kemudian yang kedua, ada teori ini tidak memperhitungkan kebiasaan seseorang yang bisa mempengaruhi keputusan mereka. Misalnya, seseorang mungkin terbiasa makan makanan cepat saji, dan ia sulit untuk mengubah pola makan sehat, meskipun tahu resikonya tuh bisa terkena obesitas dan penyakit jantung. Yang ketiga, teori ini tidak mempertimbangkan perilaku yang dilakukan karena alasan non-kesehatan, seperti ingin diterima secara sosial. Misalnya, seseorang memilih untuk tidak memakai helm saat berkendara. Bukan karena tidak tahu resikonya, tetapi karena ingin terlihat modis di depan teman-temannya. Apalagi yang perempuan kadang kan kerudungnya takut berantakan karena helm. Yang keempat, ada teori ini tidak memperhatikan faktor lingkungan dan ekonomi yang bisa menghambat atau mendukung tindakan kesehatan tertentu. Contohnya seperti orang tinggal di daerah terpencil, mungkin tidak bisa mendapatkan vaksinasi karena jarak ke fasilitas kesehatan terlalu jauh atau biaya transportasinya yang mahal. Kemudian yang kelima ada teori ini mengasumsikan bahwa semua orang memiliki akses informasi yang sama tentang penyakit atau masalah kesehatan. Contohnya masyarakat di pedesaan yang terpencil mungkin kurang mendapatkan informasi tentang pencegahan diabetes dibandingkan mereka yang tinggal di kota besar. Terakhir, ada teori ini menganggap bahwa isyarat atau dorongan untuk bertindak selalu tersedia dan bahwa keputusan seseorang untuk selalu berorientasi pada tujuan menjaga kesehatan. Seseorang mungkin tahu pentingnya olahraga untuk kesehatan, tetapi tetap tidak melakukannya karena lebih fokus pada pekerjaan atau kesibukan lain yang dianggap lebih menjadi prioritasnya. Next. Terakhir ada kesimpulan. Teori HBM ini berfungsi sebagai alat penting dalam promosi kesehatan karena membantu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan individu. Dengan memahami faktor tersebut, para profesional kesehatan dapat merancang intervensi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran dan motivasi individu dalam mengadopsi perilaku sehat. HBM menunjukkan bahwa perilaku sehat tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan tentang kesehatan, tetapi juga oleh kepercayaan dan persepsi individu tentang resiko dan manfaat dari tindakan kesehatan. Oleh karena itu, promosi kesehatan harus mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang resiko kesehatan serta mengatasi hambatan yang mungkin dihadapi individu dalam mengadopsi perilaku sehat. Next. Sebelum presentasi kita berakhir, mungkin ada teman-teman yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Nisa, Aca, aku izin bertanya. Boleh, Jilan. Jadi pertanyaannya, faktor apa saja yang dapat menjadi pemicu seseorang untuk mulai melakukan tindakan kesehatan, seperti kampanye kesehatan, rekomendasi dari dokter, atau pengalaman pribadi? Apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih Jilan. Ya. Mungkin teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Nisa, aku izin bertanya. Boleh, Fahda. Ya, bagaimana HBM ini dapat digunakan untuk merancang program promosi kesehatan yang efektif? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi? Oke, mungkin karena tidak ada lagi yang ditanyakan,
Aku izin menjawab pertanyaan dari Jilan tadi mengenai faktor apa saja yang bisa menjadi pemicu seseorang untuk mulai melakukan tindakan kesehatan. Apakah bisa dari kampanye kesehatan, rekomendasi dari dokter, atau pengalaman pribadi? Izin menjawab, Jilan. Eh, Benar banget. Kampanye kesehatan, rekomendasi dari dokter, atau pengalaman pribadi itu bisa menjadi pemicu yang sangat kuat bagi seseorang untuk melakukan tindakan yang berhubungan dengan kesehatan mereka. Kampanye kesehatan itu efektif dan bisa mengubah perilaku seseorang dengan cara kita bisa tingkatkan kesadarannya. Kita lakukan yang kreatif dan juga informatif supaya membuat orang jadi lebih sadar uh, akan resiko kesehatan dan pentingnya pencegahan. Kemudian kampanye kesehatan juga bisa memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang cara menjaga kesehatan, seperti pentingnya makan sehat, berolahraga, dan melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Kemudian kampanye juga berhasil mengubah norma sosial sehingga perilaku sehat itu bisa dianggap sebagai hal yang normal dan diinginkan. Kemudian adanya kisah sukses atau testimoni dari orang yang sudah berhasil mengubah gaya hidup sehatnya bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Kemudian adanya rekomendasi dokter. Rekomendasi dokter itu tentu juga punya pengaruh yang kuat karena dokter itu dianggap sebagai ahli dalam bidang kesehatan, sehingga rekomendasi mereka tuh sangat dipercaya. Dan rekomendasi dokter itu juga diberikan secara personal, sehingga terasa lebih relevan dan juga penting. Selain itu, rekomendasi dokter juga biasanya bersifat spesifik, seperti jenis pemeriksaan yang harus dilakukan atau perubahan gaya yang perlu dilakukan. Terakhir ada pengalaman pribadi baik pengalaman sendiri maupun pengalaman orang terdekat dapat menjadi motivasi yang sangat kuat untuk berubah. Misalnya ada orang yang mengalami sakit secara langsung dapat membuat seseorang jadi lebih menghargai kesehatan dan lebih termotivasi untuk mencegah penyakit. Kemudian melihat orang terdekat menderita penyakit itu bisa menjadi pengingat peringatan bagi seseorang untuk menjaga kesehatan. Selain itu, pengalaman berhasil mengubah gaya hidup sehat itu juga bisa meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi untuk terus melakukan. Apakah sudah terjawab, Jilan? Sudah terjauh banget. Terima kasih, Nisa. Terima kasih. Ya, selanjutnya aku izin menjawab pertanyaan dari Fahda. Bagaimana HBM dapat digunakan untuk merancang program promosi kesehatan yang efektif? Di sini kita Baik. balik ke slide. Ini. Nah, dalam merancang program promosi kesehatan yang efektif, HBM ini dapat diterapkan dengan fokus sama, yaitu ada perceived susceptibility, perceived severity, perceived benefit, perceived barriers, push to action, dan juga self-efficacy. Contohnya, dari eh, dari perceived susceptibility ini, misalnya melakukan kampanye yang memberikan informasi tentang peningkatan kasus diabetes di kalangan orang yang memiliki gaya hidup tidak sehat atau merokok. Kedua, di perceived severity ini contohnya tadi seperti kampanye yang menggambarkan kerusakan permanen akibat penyakit jantung atau stroke yang disebabkan oleh hipertensi yang tidak terkendali. Selanjutnya, di manfaat persepsi ini, contohnya itu dapat menampilkan data yang menunjukkan bahwa orang yang berhenti merokok ini memiliki resiko lebih rendah untuk terkena kanker paru dan penyakit jantung, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Selanjutnya di perceived barrier, contohnya juga ada dengan menyediakan fasilitas olahraga yang murah atau gratis, atau memberikan informasi tentang cara mengelola waktu untuk memasak, memasak makanan sehat meskipun memiliki rutinitas yang padat. Selanjutnya di Choose to Action, contohnya itu bisa berupa kampanye yang menggunakan SMS atau aplikasi lain untuk mengingatkan orang agar melakukan pemeriksaan kesehatan rutin
atau mengikuti jadwal vaksinasi, mungkin seperti Halo Dokter ataupun aplikasi Satu Sehat. Nah, selanjutnya terakhir ada self-efficacy ini contohnya dengan mengadakan workshop atau event tentang cara memulai program olahraga atau menyediakan sesi konseling untuk membantu orang yang ingin berhenti merokok agar merasa lebih mampu untuk melakukannya. Seperti itu, Fada. Apakah sudah terjawab? Bisa dimengerti, Aca. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, mungkin eh, sebelum aku sebelum kami akhiri presentasi kami, ada yang ingin ditambahkan, Ibu? Oke, makasih Kak Anissa dan Kak Aca. Eh, Tadi pertanyaan yang di sesi sebelumnya sudah dijawab juga nggak? Tentang apa tadi ya? Tentang hambatan apa keberhasilan gitu ya? Atau kaitannya dengan program ya? Kalau nggak salah tadi. Kalau nggak salah tadi pertanyaannya mengenai ini deh, Bu, kayak situasi pandemi, Oh gimana iya iya, HBM iya. itu bisa meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, penggunaan masker, dan juga vaksinasi. Jadi pencegahan penularan ya. Oke. Baik, nanti kita bahas sekalian deh. Nah, Kak Aca sama Kak Anissa tadi nggak menggambarkan ininya ya, apa namanya, skemanya, skema teorinya. Apa sih gambaran skematis health belief modelnya? Tidak, Lupa. Ibu, Tidak ya, hanya pemahaman utama ya. cuma dicantumkan ilustrasi saja dari Ya, jadi tadi yang gitu itu. ya. Oke, makasih Kak. Nah, sekarang kita boleh nanti, ini ada beberapa file yang saya tuliskan di chat nih. Yang pertama itu adalah link tentang hasil risetnya mahasiswa, skripsi waktu itu ya. Kalau boleh ditayangkan, boleh nih Kak. Yang jurnal UIN, itu topiknya adalah penggunaan mobile VCT. Penggunaan atau pemanfaatan mobile voluntary consulting and testing. VCT itu eh, pemeriksaan dan tes untuk HIV ya. HIV. Nah, ini khusus pada kelompok LSL, laki-laki yang seks dengan laki-laki di Jakarta, ya. Nah, ini anak ini Kak siapa Kak Aulia Fajriani ini menggunakan teori atau model keyakinan kesehatan atau health belief model. Nah, nanti kalau teman-teman baca di situ ada banyak temuan di situ yang menunjukkan bagaimana keyakinan para LSL itu. Coba dia dia ini menggunakan datanya yang ditayangkan yang bivariat ya. Jadi kalau teman-teman mau lihat masing-masing variabelnya, teman-teman boleh lihat di perpustakaan. Itu akan ada gambaran untuk masing-masing variabel bagaimana itu diukurnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang menggambarkan untuk masing-masing variabel bagaimana mendevelop apa instrumen gitu ya, instrumen untuk menggambarkan setiap variabel. Tadi kan yang digambarkan tuh secara umum ya definisinya. Tapi bagaimana cara mengukurnya itu nanti boleh dilihat di artikel lengkapnya ya, skripsi lengkapnya Kak Aulia Fajriani. Nah, ini artikel ini memperlihatkan hubungan antar variabelnya seperti apa. Kemudian bagaimana akhirnya eh, persepsi-persepsi tadi itu mempengaruhi perilaku pemanfaatan PCT-nya para LSL. Jadi untuk LSL ini memang luar biasa ya. Mereka disediakan layanan
yang bukan tidak harus mereka datang ke puskesmas, tapi puskesmasnya yang datang ke kantong-kantong. Nah, istilahnya itu hotspot, tempat mereka nongkrong, tempat mereka ngumpul. Jadi hotspotnya itu disamperin sama puskesmas dengan mobile VCT. Tujuannya apa? Supaya mereka mau periksa. Kenapa sih harus kayak gitu? Karena kita punya target tahun 2030 itu end AIDS. Tidak ada lagi AIDS. Gimana caranya tidak ada AIDS? Ya berarti harus zero new infection. Tidak boleh ada infeksi baru. Zero eh, apa namanya? Death related to AIDS. AIDS. Jadi tidak ada kematian berkaitan dengan HIV, dengan AIDS. AIDS itu tidak menyebabkan kematian, tapi yang bikin mati itu adalah infeksi oportunistik sekali lagi ya. Jadi bahasanya mereka itu adalah death related to AIDS gitu ya. Jadi kematian yang berkaitan dengan AIDS. Kemudian yang terakhir adalah zero stigma and discrimination. Tidak ada stigma dan diskriminasi. Nah, gimana caranya? Ya orang yang beresiko harus tahu statusnya. Gitu ya, 95% orang yang perilakunya yang beresiko, kemudian yang memang dia HIV positif, dia harus tahu. Kemudian pengetahuan komprehensifnya juga harus 95% dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia. Padahal Riskesdas itu tahun 2018 itu hanya 1% yang pengetahuan komprehensifnya baik. 1%, bayangkan, targetnya 95%. Jauh banget ya. Tahun 2018, nggak tahu nih sekarang nih yang 2023. Yang ditayangkan 2024 apakah ada terjadi kenaikan. Tapi kelihatannya sih kenaikannya juga tidak terlalu signifikan. Sehingga targetnya jadi makin jauh ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau menggunakan teori ini, biasanya teori ini digunakan bagi perilaku yang apa perilaku kesehatan yang dampaknya itu eh, di masa depan gitu ya. Nah, tadi salah satu pertanyaannya adalah apa sih yang menggerakkan orang itu gitu? Apa yang akhirnya membuat orang itu bergerak ya bertindak gitu ya. Nah, tadi disebutkan beberapa yang dari beberapa variabel terutama yang QC action sebenarnya kalau dalam teori ini ya. Nah, teman-teman boleh lihat nanti di slide di file yang berikutnya itu ada teori dan model. Nah, kalau di slide di apa di teori dan model itu ada gambarannya tuh. Saya bikinin apa salah satu slide itu ada gambar skematisnya ya, model keyakinan kesehatan itu. Nah, em, bagian-bagian yang mendasar itu ada yang disebut sebagai faktor pemodifikasi atau modifying factors. Ya, ada faktor sosiodemografik atau demographic variables yang ini nggak bisa diubah ya. Age, seks ya, usia, kemudian jenis kelamin, ethnicity gitu kan nggak bisa berubah tuh, udah dari sononya ya. Kemudian race, ras ya, kita itu berasal dari ras mana? Bentar, bentar. Oke, kemudian boleh sambil ditayangkan bisa di-download nggak tuh Kak modelnya? Kemudian status marital dan seterusnya. Itu ada faktor sosiodemografik. Kemudian ada sosiopsikologis. Tadi itu yang disebutkan tidak terlalu menjadi fokus ya. Faktor pengetahuan, kemudian pendidikan, kemudian personality ya, kepribadian, kemudian nanti mungkin lingkungannya juga, kemudian kemampuannya dia untuk mengendalikan perilakunya, misalnya gitu ya, sosiopsikologis. Kemudian ada satu lagi yang tidak digambarkan di dalam kerangka ini, faktor sosioekonomi. Tapi ini saling berkaitan ya, biasanya sosioekonomi itu berkaitannya dengan eh, biasanya orang yang pendidikannya tinggi gitu ya, pekerjaannya akan bagus, akan baik ya, pekerjaannya mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi gitu ya, sehingga faktor sosial ekonominya juga menjadi meningkat misalnya. Gitu. Nah, tapi fokusnya untuk health belief model itu adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan keyakinan ya, karena kata kuncinya di belief atau di sini namanya persepsi. Namun, persepsi itu menjadi landasan juga orang untuk berperilaku. Yang akhirnya membuat orang berperilaku itu adalah terutama cues to action yang tadi dijelaskan ya. Jadi, misalnya orang udah tahu sih rokok itu berbahaya. Dia udah lihat sih secara teoritis seperti apa, gambarannya seperti apa. Tapi
Kalau dia nggak ngerasain sendiri gejalanya, dia mungkin belum berhenti merokok. Bahkan ada yang orang yang sudah mengalami gejala, banyak ya. Bahkan dokter sekalipun gitu ya. Ada beberapa dosen saya juga dulu yang perokok gitu, eh, dia sudah dinyatakan oleh dokter ya, oleh dokter bahwa dirinya misalnya mengidap penyakit jantung koroner ya, PJK. Kemudian bahkan sudah mengalami serangan stroke ringan misalnya gitu ya, tapi ada juga yang masih mencuri-curi, masih mencuri merokok misalnya gitu. Padahal kalau secara teoritis harusnya sih berhenti gitu ya, nggak sayang sama diri sendiri misalnya gitu bahasanya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, nanti teman-teman ketika akan melakukan tahun depan ya, akan melakukan PBL nih. Nah, ini menjadi pertimbangan ketika teman-teman akan melakukan intervensi, merancang intervensi ya. Jadi kalau intervensinya adalah edukasi kesehatan, kemudian arahnya adalah perubahan perilaku, silakan menggunakan salah satunya model ini untuk menjadi landasan ya, landasan teori dan model untuk merancang intervensinya gitu. Baik, kalau masih ada yang ingin ditanyakan silakan dilanjutkan. Kalau tidak ada, silakan ditutup nanti. Saya kembalikan kepada Kak Anissa dan Kak Aca. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Sebelum kita akhiri, lagi-lagi kami meminta maaf apabila ada kalimat atau kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman nanti diinfokan ke saya siapa yang tidak hadir ya di WA kan ya. Baik, Baik, Ibu. baik, Oke, makasih Kak. Assalamualaikum. Saya close ya. Waalaikumsalam.